Dua-duanya terkonsep, ya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa yang satu terkonsep tapi agak mengawang, yang satu tidak? Karena secara aspek hukum yang bisa dapat jeratan pasal berlapis lagi tentang yang hubungannya dengan pernikahan segala macam kayak gitu, eh, itu adalah MYD. Dua-duanya pasti terkonsep. Dua-duanya pasti terkonsep. Pertanyaan yang paling menarik kan bukan masalah siapa terkonsep, siapa nggak terkonsep. Nggak mungkin dua-duanya nggak terkonsep. Dua-duanya terkonsep. Ya. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa yang satu terkonsep tapi agak mengawang, yang satu tidak? Karena secara aspek hukum yang bisa dapat jeratan pasal berlapis lagi tentang yang hubungannya dengan pernikahan segala macam kayak gitu, itu adalah MYD. Yang saya katakan tadi, ada emosi takut. Takut kenapa? Takut atas kasus yang ini. Bisa jadi ada kasus satu lagi nih nanti. Nah, kalau itu ditembak secara spesifik, bisa jadi malah mengundang kasus. Mendingan agak bersayap aja lah, agak ngawang. Buat saya itu yang sebetulnya menjadi concern. Ya, dua-duanya terkonsep. Tinggal kemudian akhirnya yang bisa kita lihat, mana yang lebih spesifik memenuhi kaidah minta maaf, gitu aja. Oke. Jadi kalau yang satu nilainya 2,5, yang satu lagi nilainya 1,5 lah gitu ya. Kira-kira gitu. Yang satu nilainya 7 atau 8, satu lagi 5 gitu. Gitu aja. Yeah. Dari intonasi suara, bisa nonverbal dari badan, gestur, postur, statementnya, itu yang bisa dianalisa semua sebagai bagian integral dari analisa tentang komunikasi dan pola bahasa tubuh manusia. Saya permintaan maaf ini satu memang tidak akan berpengaruh terhadap masalah penegakan hukum karena memang nggak nyambung, nggak ada hubungannya, nggak korelatif satu sama lain. Yeah. Orang minta maaf nyesel ya sudah nyesel, tapi masalah hukum sih bisa jalan gitu. Kita bicara tentang masalah penegakan hukum yang bicara tentang kasus tersebut, minta maaf sekali lagi tidak punya signifikansi terhadap jalannya hukum yang berlaku. Cuman kalau kita bicara tentang opini, sayangnya di negara Republik Indonesia ini, opini masyarakat itu punya daya tekan. Dan kalau kita bicara tentang daya tekan, kita bicara opini masyarakat yang termaktub gitulah, terjadi satu dalam hal netizen nih sekarang yang paling perlu dipengaruhi lah istilahnya gitu. Nah, menariknya adalah kalau kita bicara analisa secara kondisi sosial budaya, kebiasaan masyarakat Indonesia itu gini, kalau satu sudah minta maaf, dua bawa nama Tuhan misalnya, maka ini sudah menurunkan tensi gitu. Oh, orang ini sudah nyesel, walaupun minta maaf bohongan juga orang nggak peduli, udah minta maaf yang penting itu satu. Ya, banyak masyarakat kita itu belum ngeh tadi yang saya bilang, orang minta maaf beneran itu satu harus menyatakan siapa yang minta maaf. Saya gitu, bukan kita sebagai manusia kita biasanya minta maaf itu udah bohong maafnya ya sebetulnya enggak gitu. Yang kedua, kita bicara pada siapa minta maafnya itu harus jelas gitu loh. Enggak pokoknya saya minta maaf ya pada siapapun yang terluka, oh come on lah gitu loh. Enggak gitu caranya minta maaf. Yang ketiga, apa bagian permintaan maafnya? Nah, kalau kembali lagi tadi, netizen di Indonesia, satu kalau sudah minta maaf, nggak peduli kualitasnya seperti apa, kedua udah bawa Tuhan, bagi mereka ini sudah cukup, udahlah, udah oke nih, kayaknya udah menyesal, kayak walaupun kita bicara sungguhannya nanti 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, kena lagi kasus yang serupa atau beda, itu nggak masalah. Buktinya apa? Banyak sekali di kalangan aktris, gitu, aktor gitu, yang kena kasus yang selebritis lah ya, kena kasus narkoba berjilid-jilid gitu loh. Nggak cuma demo aja yang sekarang berjilid-jilid, narkoba juga berjilid-jilid nih, gitu ya. Nah itu terjadi gitu di Indonesia. Dan kalau saya dikatakan bahwa itu dilakukan. Jadi bisa jadi mereka memang kapok sekarang. Bertahan lama apa enggak? Itu pertanyaan berbeda. Dan udah lupa lagi. Ya, jadi pertanyaannya gini, nggak masalah yang penting minta maaf dulu. Yang satu lagi kan salah satu yang minta maaf itu kan bahkan bahwa ini adalah bisa jadi hukuman dari Tuhan. Ya anak-anak dan baru lulus kemarin juga bisa ngomong ini ujian dari Tuhan, ini cobaan dari Tuhan, ini hukuman dari Tuhan, dan itu biasa disampaikan, akhirnya jadi nggak bermakna lagi, gitu loh kata-kata itu. Kalau enggak, banyak pejabat-pejabat yang korupsi itu sumpahnya bahkan di atas Al-Quran, Alkitab atau semua kitab suci lainnya loh. Itu jadi embat bos, gitu ya.
duit rakyat padahal. Apalagi ini nggak harus pakai di atas kitab suci segala macam. Jadi buat saya, kalau saya ditanya sudah cukup nggak? Secara hukum tidak, tapi secara bahwa ini mengadem-adem nurunin tensi netizen, iya. Dan ini penting buat apa? Kelangsungan entah bisnis, entah karir, entah peluang ke depan, itu aja. Ya, betul. Masyarakat kita semua perlu belajar untuk lebih waspada dan lebih selektif mengenai hal-hal yang jadi satu urusan perbincangan. Sebetulnya ini kan ranahnya sebenarnya bukan ranah yang perlu dihebohkan seperti ini gitu. Urusan ya udah, ini urusannya dia gitu. Yang kedua adalah saya garis bawahi hati-hati dengan permintaan maaf dari siapapun. Nah, permintaan maaf juga punya sebuah SOP gitu loh. Kalau SOP-nya tidak dijalin dengan benar, jangan cuma karena dengar maaf gitu, oh ya udah maaf gitu. Ya ada kata-kata dari penyanyi seorang ini mengutip dari seorang penyanyi nih ya, kata-katanya Rihanna di salah satu lagunya. You only feel sorry because you get caught. Kamu cuma minta maaf karena kamu ketangkep kan, ketahuan kan gitu ya. Kalau nggak ketahuan juga nggak minta maaf gitu, mau nggak apa-apa. Ada juga enggak kasusnya. Sesederhana itu, dan semoga kita bisa belajar semuanya dari apa yang sudah terjadi, kita belajar dari apa yang dialami oleh orang lain. Itu aja sih, Mas.